Oke, Bapak silakan. Terima kasih banyak pengertiannya, Pak. Salam hormat, silakan, Pak. Ya, jadi begini, saya nggak ahli agama. Saya tidak ahli di dalam membahas semua agama. Tapi saya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan agama. Nah, jadi ini temanya Oten tak selamat. Ya. Kira-kira saya mau bertanya, dasarnya apa? Ini kan pertanyaan, sudah pertanyaan menghakimi. Ya. Pernyataan, Siapa Pak, kita? bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Iya, apapun itu. Siapa kita menghakimi keyakinan orang, mengatakan tak selamat. Dalam keyakinan saya, ada tertulis, Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa, tak satu pun yang tidak berdosa. Ya, jadi dari mana Anda mengatakan tak selamat, Oten tak selamat? Ini Oten ini saya juga nggak paham ini apa ini Oten. Di bahasa apa ini Oten? Nggak ada, bahasa Indonesia juga nggak ada, kamus bahasa Indonesia Oten. Gitu loh. Jadi kalau kamu beragama, terhormatlah dalam bahasa. Kata-kata. Oke, Pak, maaf Pak, saya rasa Anda tidak menjustis ya, tapi bertanya. Ketika Bapak bilang kalau kamu beragama hormatlah, setahu saya dari tadi tidak ada memperlakukan secara tidak hormat. Oten ini bukan kata-kata yang tidak hormat loh. Oten ini singkatan Pak, orang Kristen, dan juga bisa maknanya oknum Kristen. Ya, jadi kalau Bapak misalkannya bertanya, saya akan jawab. Jadi Bapak tahu dulu nih, apakah betul saya ini apa salahnya kamu buat orang Kristen? Kenapa Karena harus di sini nggak Oten? cukup Pak, nggak cukup. Ini panjang Pak. Jadi Ya, kalau Pak, menyingkat cukup, itu bukan kekurangan ajaran. Saya nggak, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu juga singkatan. Jadi menyingkat bahasa di kaidah bahasa Indonesia itu bukan hal yang kurang ajar Pak, setahu saya. Jadi jangan ajarkan saya itu. Bapak di sini boleh bertanya tentang teologi, kristologi, dan islamologi. Tadi Bapak sudah tanya, izinkan saya menjawab. Bapak bukan menasehati di sini ya. Di sini Bapak bertanya saja. Ya. Dan Bapak tadi mengaku sebagai orang awam. Jadi izinkan saya menjelaskan dulu kalau Bapak awam. Ini dok, ini kan kesimpulanmu, pernyataanmu itu. Betul, saya bertanggung jawab. Saya menjelaskan, makanya Bapak kan ingin tahu dasar saya mengatakan Oten tidak selamat. Ya, silakan. Kamu kan agamanya beda dengan kita. Betul. Kenapa mengambil kesimpulan Oten tak selamat sementara agama? Karena saya punya dasarnya. Di dalam agamamu sendiri, kamu juga nggak selamat, gitu loh. Saya selamat. Jadi Bapak jangan, Bapak ini lucu. Di Bapak mana tadi dasarnya kamu mengatakan Pak, kamu Bapak itu ini di sini tadi saya tanya, mau bertanya atau mau menjelaskan? Loh, inilah kenapa saya katakan orang Kristen ini tidak punya adab. Bapak sudah tua. Bapak tadi saya minta Bapak bertanya atau menjelaskan. Bapak bilang saya cuma bertanya. Kok malah panjang kali lebar? Kesimpulan orang, apalagi itu bukan bertanya, itu namanya Bapak sedang menjustifikasi saya. Saya di sini minta Bapak bertanya. Ingin mengobati, Loh, Bapak siapa? Bapak siapa mengobati saya? Bapak awam. Iya, memang Oten tak selamat. Saya kristolog, saya pelajar, saya akademisi, saya belajar kristologi 7 tahun berdebat dengan pendeta. Hah? 7 tahun berdebat bukan berarti kamu kristolog. Loh, memangnya Bapak siapa ngatur saya? Bukan di kristolog artinya apa? Bukan diperdebatkan. Ya, siapa bilang kristolog nggak boleh berdebat? Yesus saja berdebat kok. Yesus saja berdebat. Memangnya Yesus tidak mendebat ahli Taurat? Apa ini Bapak ini? Pak, Yesus tidak berdebat. Kapan Yesus berdebat? Bertanya jawab. Beda berdebat. Berdebat dengan ahli Taurat. Kapan ketika mengatakan bahwa Yesus ketika mengatakan bahwa orang ahli Taurat itu, ketika Yesus mengatakan ahli Taurat itu ular beludak, itu apa namanya? Itu bukan berdebat. Ngapain itu? Ngapain itu? Menegur perilaku seseorang. Yaudah, saya tegur Kristen itu tidak selamat. Saya ngikutin Yesus, boleh? Nah, buat aja begitu. Ya udah, dia
diam kalau gitu saya jelaskan kenapa Oten tidak selamat. Bukan saya mengatakan, Yesus sendiri mengatakan Bapak tidak selamat. Bapak baca Matius pasal 7 nomor 21. Baca sekarang kitab Anda. Lah, bacalah kau yang kau Nah ngangkat makanya Bang Maras kau itu, udah kau yang tua baca. disuruh baik-baik nggak sopan di sini, minta dihargai tapi nggak bukan. sopan. Ya, Ini room Islam, Jadi, tempat kami mendiskusikan. perbaiki nilai agamamu gitu loh. Saya tanya, kau siapa menasihati saya? Kau mengatakan kau kristosentri, Oh, kristologi. Kristosen. Mana ada Kristosen? Kapan kau dinobatkan jadi kristologi? Emang ada penobatan Siapa yang tentang dunia akademik? Kau tahu nggak? Kristologi di itu dunia tidak ada tidak pernah dalam ada kristolog itu. ahli yang menyatakan upah itu Iya, kristolog itu apa? Kau ngapain ini? Kau mau ngapain? Terus kemudian kedua, ada buku ngapain? nggak yang kau tulis tentang kristologi? Ada. Aku sudah membuat jurnal tentang perdebatan lintas agama, skripsiku. Bukan jurnal, buku. Loh, kok kau tunggu dulu. Kau siapa mengatur kapasitas bahwa kristolog itu harus membuat buku? Tidak boleh skripsi, tidak boleh jurnal. Kau siapa? Kristologi itu adalah mungkin kajian tentang Kristus seutuhnya. Apa ini? Kutanya kau dulu. Kau ini siapa memberi batasan dan limitasi? Ya kau siapa? Kau siapa? Kau siapa, Pak? Tapi nggak pernah buat buku. Ya, siapa yang mewajibkan kalau jadi kristolog harus buat buku? Siapa? Kalau kau buat buku, siapa yang mewajibkan kristolog itu harus buat buku? Kau jual bukunya, aku beli. Iya, siapa yang mewajibkan kristolog harus buat buku? Kristologi otaknya itu dangkal. Yang mengatakan bahwa menjadi kristolog harus membuat buku siapa? Dengan Kristus, Sugiono. tidak suka dengan Kristus. Sugiono, dengarkan baik-baik Sugiono. Siapa? Jangan. Ya. Nah ini aku bilang, jangan kau Nggak tunjukkan boleh Tuhanmu, begitu. Pak. Jangan tunjukkan Tuhanmu kurang ajar di sini ya. Karena dalam Kristen ada Tuhan dalam diri orang Kristen, tapi kelakuan Bapak Islam bukan itu mencerminkan katanya orang yang punya Tuhan. Alamin. Jelas. Alamin. Jelas. Kenapa harus menyakiti Di perasaan? di sini disuruh bertanya, bukan curhat. Kau tersakiti karena Tuhan kau sendiri. Tuhan kau yang mengatakan kau tak selamat. Kau tuntut Tuhanmu di situ, bukan aku yang kau tuntut. Aku ini pelajar kristolog. Bukan mengikuti kaidah kau. Aku sebagai kristolog, aku sebagai sarjana sosial punya yang namanya mata kuliah kristologi. Hantu belau. Salah satu prodi komunikasi penyiar Islam di Ternate, kuliah di UMU, ada namanya mata kuliah kristologi. Kalau kau nggak sepakat aku kristolog, nggak apa-apa, tapi kau bantah dulu kekristologanku. Bukan kau yang menentukan aku kristolog atau tidak, karena kau bukan siapa-siapa, kecuali kau adalah salah satu pemangku jabatan dalam dunia akademisi. Naik ke sini disuruh bertanya, tapi malah mengatur orang. Ini aku bilang Kristen ini nggak ngerti bahasa Indonesia, aku tengok. Rata-rata kalian nggak ngerti bahasa Indonesia, aku tengok. Makanya wajib kalian di sini yang mulai membuka mulut harus bisa bahasa Indonesia. Disuruh, kau di sini bukan menasehati lu, kau nggak ada hak lo di sini lo. Agama kau beda dengan aku. Kau di sini bertanya tentang agamaku. Ya kau tanya agamaku di sini, atau kau tanya tentang tema ini. Kau dengarkan aku menjelaskan. Jangan kau ngatur-ngatur di sini. Kau bukan siapa-siapa di hadapanku loh, Pak. Kecuali kau pemangku jabatan di dunia akademis. Saya sudah bilang, saya Ya udah diam kau kalau nggak ahli. Bacot. Apapun. Bentar, Cuma kau beri kesempatan diam, sama saya. bentar dulu. Lalu ya. saya dengar kau itu mengatakan bentar, jangan banyak bacot. itu kristologi. Dengar orang ngomong dulu, ya. Kau atur dulu rambutmu, baru kau atur kami. Rambutmu aja susah kau atur, kami pula mau kau atur, Sugiono. Ya, terus gimana? Nah, jadi buka mic-mu. ya, Buka mic-mu. Kedengeran omonganmu. ya. Terus Mengkaji secara ilmiah. Bukukan pengajaranmu tentang kristologi. Ya udah nanti kubukukan nanti udah. Sekarang kau mau apa di sini? Lalu saya beli bukumu berapapun Ya udah itu. nanti kau beli. Ya udah nanti kau Setelah beli ya. itu Awas baru kalau saya mau beli kau ya. Jangan udah nanti aja. begini ngomong. Ya udah sekarang mau ngapain kau di sini? Nilai keagamaanmu itu. kau mau Nilai ngapain agama di kita sini? itu tegas. Kami berilmu. Jangan debat seperti di pinggiran jalan. Apa ini? Kasihan saya lihat Apa kamu. ini? Ya. Kok kasihan kau sama Ngaku- kau? Kami yang Aku Aku yang lihat kasihan kau, nengok rambutmu, Pak. rambut kau itu jangan. Ngaku Hei, kristologi.
Woi, tapi nggak tolong dulu terbitkan sisir buku rambutmu satu dulu pun itu. tentang kristologi. Oke, Sugiono. ujian ya. Kalianmu. Katanya kau orang akademik. Aku udah keliling toko buku, nggak ada namanya bahasan tentang Uni Urpa soal kristologi. Di Urpa apa ini? Apa Toko Apa buku ini mana? Kau namamu pernah ini? ke toko buku mana? Saya ke BPK. Apa Saya di yang kau Senen cari? saya cari buku-buku. Buku apa yang Nggak kau cari? ada namanya pengarang yang namanya Uniripa menulis Coba tentang Kapan kristologi. kau tunjukkan cari buku. itu? Nampak kali Udah, dusta. kita minta ini bukti aja kau nih. ngomong kau seorang Coba, kristologi. Coba kau tunjukkan buku-buku Jangan yang ada kau bohongi beli. publik. Tunjukkan buku-buku yang pernah Jangan kau beli. bohongi Tunjukkan. orang. Tunjukkan Karena buku-buku yang pernah kau beli. Nggak Udah, bisa. udah, Mika. Ketembat. Udah kasihan Ya. kasihan kita nih. Kau Turun aja ya, mengaku- turun aja lah. Udah Kau turun aja di mengaku bawah ya. kau Ya udah akademik. turun Di bawah aja, aja, di bawah udah di aja. bawah aja. Apalagi sih Pak Huga? Ngapain lagi sih? Udah aku kasih waktu kau 2 menit curhat. Udah biar aja Mika dia curhat, kasihan kita nengok orang tua Kasihan. nanti sakit lambung pula dia. Ya udah curhatlah kau Pak. Udah. Nah, perlihatkan kepada publik curhat Pak. Aja. Jadi ya yang pertama Pak ya, timbulkan buku kristologimu ya. Nanti insya Allah tahun depan. Saya akan bantah nanti lewat buku itu. Sekarang nggak bisa bantah berarti. Nah, itu baru namanya baru akademik. Sekarang nggak bisa bantah berarti. Bukan tidak percuma kau dibantah. Ya udah Aku kalau mau gitu lihat ngapain ke sini? Aku mau lihat sampai di mana Terus ngapain pengetahuan ke sini? tentang kristologi. Ya udah terus ngapain ke sini? Ya. Ngapain ke sini? Tadi kau ngaku kristologi. Iya, jelas aku kristolog lebih hebat daripada pendeta. Saya minta pertanggungjawabanmu kau kristologi. Aku kau bertanggung nggak jawab bisa. menunjukkan kalau Oten tidak selamat. Salah satunya adalah Tunjukkan dengan menggunakan bukumu. Matius pasal 7 nomor 21 nanti. Buku. Aduh, Nanti, Pak, tahun jangan main depan. lagi, Pak. Tentang Mundur. Kristus. Tahun depan. Mundur. Ilmu Mundur, tentang Pak, sedikit, Pak, Kristus mundur, Pak. bukumu. Tahun Mundur, depan. Pak. Tahun Mundur. depan. Tahun depan Ya, bukunya aku keluar. tantangkan, baru kau ngerti kan sama saya. Tahun depan. Nah, terus sekarang Ya. kamu ngapain? Kalau kau tahun depan jangan ngomong sekarang. Oh, aku ngomong sekarang. Bapak kau nyuruh pun aku nggak akan Ya. berhenti. Nenek moyang kau turun pun aku nggak akan berhenti. Kenapa Makanya, rupanya? pakai ini akal. Oh, aku pakai inilah. Kau yang nggak pakai otak. Pakai ini, pakai rambut. Kau aja nggak pakai rambut. Seminarkan. Udah kupikir kau. Udah seminar aku. Udah berkali-kali aku seminar, kau aja yang nggak datang. Ya. Pengen juga aku ngundang kau nggak jelas orangnya. Aku udah seminar berkali-kali menunjukkan kalau Oten tak selamat. Oten tak selamat, pokoknya nggak terima kalian bantah aku. Itu menurut Yesus, Matius 7 nomor 21, Oten tak selamat, orang Kristen tidak selamat. Ya, kalian pula mau ngatur-ngatur aku, ya, seperti itu ya. Seperti itu ya, kita di sini tidak menghakimi perbuatan, kita di sini menjelaskan ajaran, ya, seperti itu. Bukan room penghakiman di sini. Oke, Mesianik, agamanya apa? Saya Kristen. Oke, di sini tema saya adalah Oten tidak selamat. Oke, baik. Bicara tentang keselamat, saya rasa kita itu Sebentar. sebagai Sebelum Anda lanjut panjang kali lebar bicara, Anda di sini mau bertanya saja atau mau ikut nimbrung diskusi sambil menjelaskan dan meluruskan? ya bebas. Sebentar, karena ini berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan di sini. Kalau Anda ingin berkontribusi untuk meluruskan paham saya yang menurut Anda sebagai Kristen itu salah, Anda wajib buka kamera dan wajib bisa bahasa Indonesia. Ya, saya mau bicara aja segini sih. Kalau di sini Bicara tidak bisa tentang- buka kamera, di sini cuma boleh bertanya saja, tidak boleh bicara, menjelaskan dan memberikan insight karena pasti saya tolak. Oke. Yaudah saya bertanya Ya, aja. bertanya saja. Silakan. Bagaimana umat muslim bisa meyakini keselamatan yang datang dari Allah lewat Muhammad itu adalah keselamatan yang sempurna? Oke. Sementara kalian dipimpin oleh orang yang ya bisa dikatakan meninggal ada di liang kubur sampai sekarang. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan berulang ya. Pertama, siapa yang mengatakan sama kalian selama ini yang namanya Nabi dan Rasul itu wajib bangkit dari kematian? Saya nggak tahu nih. Saya tidak pernah mendapatkan literasi dari agama Samawi yang namanya Nabi yang mengajarkan agama-agama yang benar untuk menyelamatkan umatnya. Itu wajib bangkit dari kematian. Saya nggak pernah dapat info itu. Bahkan kalau kalian parameternya Nabi yang benar harus bangkit dari kematian, saya nggak mau nyembah dan nggak mau ikut. Kenapa? Lebih baik saya ikuti Henok dan Elia yang nggak pernah mati dan bangkit, bahkan masih hidup sampai detik ini. Lebih baik saya ngikuti orang yang nggak pernah mati loh. Kalau parameter Iya. kebenaran itu sebentar. Kita kan di sini mau di sini kita merekonstruksi ulang cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang keliru adalah dengan mengatakan
Kami ini benar karena mengikuti nabi yang pernah mati dan bangkit. Kenapa? Kalau begitu, Abraham, Musa, Hosea, Yesaya itu nabi palsu. Karena belum pernah bangkit dari kematian. Yang namanya sudah. nabi belum selesai. Ini gimana ceritanya? Kan saya sudah bilang, yang boleh mendebat dan meluruskan saya buka kamera. Tapi kalau tidak mampu hanya bertanya dan saya yang menginjili, saya yang menjelaskan. Kalau mau bantah buka kamera, bro. Saya belum selesai. Di sini ada sebuah pandangan dari orang Kristen yang mengatakan, bagaimana kalian bisa mengikuti, menganggap diri kalian selamat sementara nabi kalian masih mati? Lah, yang namanya nabi bukankah memang sudah wafat? Ibrahim wafat, belum bangkit. Musa wafat, belum bangkit. Yang mengatakan Yesus mati bangkit itu kan cuman kalian. Dan itu pun tidak ilmiah. Karena tidak ada bukti konkret bahwa Yesus itu mati. Tetapi dia terlihat mati. Terlihat mati belum tentu mati. Dan pun yang mati ditombak belum tentu Yesus. Kenapa? Karena memang dikatakan bahwa Yesus tidak akan diapa-apakan oleh Tuhan. Terantuk batu saja tidak diizinkan. Apalagi Sudah, mati. saya boleh bertanya lagi panjang kali. Ini aku bilang, kalau kalian tidak sanggup menanggung ilmu pengetahuan yang saya berikan dan cara berpikir yang saya ajukan, kalian nggak apa-apa, nggak naik. Karena di sini untuk orang-orang yang mau berpikir. Ya udah, kalau kamu yang ngomong terus ya udah saya turun aja. Turun aja, di sini tempat saya menginjili, bukan Ya, tempat kamu oke, di sini terima ngaco. kasih. Turun, Iya, ya. terima kasih. Iya, di Udah, sini turunin tempat aja, saya turun. mengajarkan ya. Di sini tempat Bunda Gembala mengajarkan orang Kristen cara berpikir yang sehat. Bukan tempat orang Kristen mengajukan cara berpikir yang dodol ya, maaf ya. Mana ada di sini? Sejak kapan ada pengetahuan yang mengatakan nabi yang benar itu adalah mati dan bangkit? Abraham mati udah bangkit belum? Bukan nabi. Hosea mati udah bangkit belum? Jadi yang namanya nabi itu, ia naturnya meninggoy karena dia manusia. Yang lucu ketika Tuhan dikatakan mati dan bangkit itu baru Hashem gitu loh. Itu nggak masuk di akal. Yang namanya nabi itu wajar meninggal. Tapi ketika Tuhan mati, kalian bilang normal, kalian berobat Nah, di sini gitu ya. Gimana? Paten tak selamat. Sesuai Matius 7 nomor 21, bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari akhir, banyak yang berbuat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, dan apa satu lagi tuh? Ada 3. Nah, pada hari itu juga aku berkata kepada mereka, enyahlah kalian sekaligus pembuat kejahatan. Perkataan Yesus. Di mana selamatnya orang Kristen? Betul, betul ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. 1000% saya mendukung itu. Oke, apa kehendak Bapa? Betul. Apa kehendak Bapa? Apa masalahnya? Apa kehendak Bapa? Apa? Ya, Melakukan kehendak Bapa itu apa? Apa kehendak kehendak Bapa Bapa? itu apa? Ya, apa Kasih kehendak Bapa? kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Kalau kita kasih kepada Allah, jangan ada Di mana? ilah. Kalau Di kita mana kasih kepada tertulis? manusia, jangan Di berzina, mana jangan tertulis itu mencuri. kehendak Bapa? Di mana tertulis kehendak Bapa seperti itu? Di mana tertulis? Biar aku buka di sini. Kehendak Bapa itu di Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40, 41, 42 itu. Yohanes 6. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 39, 40, 41, 42. Yohanes 6 nomor 39. 39. Kita baca ya. Ya. Ya, sahabat. Coba buka aja di sini, masih lelet ini. Ada nggak bisa kamu bacakan di situ? Saya baca. Yohanes 6 nomor 39. Baca. Ya, silakan bacakan. Ini masih Yohanes 6. Loading. Yohanes 6 ayat 38 ya. Saya mulai 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang binasa, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi pertama, supaya Yesus membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Itu salah satu kehendak Bapa. Yang berikut,
Sebab inilah kehendak Bapakku, ayat 40, yaitu supaya Di setiap mana orang kehendak Bapa? Bentar dulu. Ah. Ah. Kenapa? Di mana kehendak Bapa Yesus dijadikan Tuhan? Di mana kehendak Bapa Yesus disalibkan? Ini kehendak Bapa kan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus. 39. Dan inilah kehendak Dia Di yang mana telah kehendak mengutus aku, Bapa? yaitu Di mana supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku kehendak jangan Dia? ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan. Itu kan jelas Di kehendak mana Bapa, yaitu kehendak supaya Bapa? Di Yesus mana kehendak Bapa membangkitkan. menyalibkan? Di mana Aduh. Tolong dengarkan pertanyaanku. Di mana kehendak Bapa menyalibkan Yesus? Di mana kehendak Bapa menyembah Yesus? Oke. Di mana kehendak Bapa untuk menyalibkan Yesus? Yesus. Itu pertanyaanmu? Bukankah Di mana Dia kehendak Bapa mengatakan, menyuruh aku menyembah datang Yesus? bukan Ya. untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang. Itu jelas kan ayat? perkataan Yesus, bukan perkataan Ya Bapa. itu ya betul perkataan Aku Yesus. tanya kehendak Itu Bapa. perkataan Yesus. Di mana Apa yang kehendak Yesus Bapa? lakukan? Bukankah yang itu bukan kehendak Bapa? Kamu ada di bawah kau. Yang aku tanya itu, Ferry, kehendak Bapa menyalibkan anaknya ini, kehendak Bapa untuk menyembah Yesus. Kata Yesus, yang kuajarkan ini bukan ajaran dariku, tapi ajaran dari mengutus aku. Yang kusampaikan ini semuanya dari Bapa. Yang aku tanya kepada kalian, di mana Bapa berkehendak menyalibkan Yesus? Di mana Bapa berkehendak kalian menyembah Yesus? Martina, naik aja ke atas. Mari kita buktikan mulut siapa yang longor ya. Jadi kalau Kristen itu punya harga diri dong. Menuduh tuh harus ada bukti. Ini enggak, dari tadi Kristen tuh sukanya menuduh tapi nggak bisa tunjukkan bukti. Apa Tuhan kalian memang ngajarin kalian kurang ajar? Salah satu sifat kurang ajar adalah menuduh tanpa bukti. Itu kurang ajar banget loh, merugikan orang loh. Apakah Tuhan kalian ngajarin kalian begitu dalam diri kalian? Dari tadi kau bilang saya longor, Martina, tapi kau nggak bisa tunjukkan di mana bukti kelongoran saya. Saya bicara semua pakai data. Saya katakan Oten tak selamat itu menggunakan Matius pasal 7 nomor 21. Kau bilang ayatmu longor. Kok kurang ajar sekali Martina ini ya. Martina, tunjukkanlah kalau Kristen itu ada gunanya di dunia ini ya. Atau minimal tunjukkanlah kalau mengaku Kristen itu menunjukkan bahwa kita ini adalah umat beragama. Kenapa dari tadi kalian menunjukkan kalian Kristen tapi justru menunjukkan bahwa kalian itu tidak beradab? Apakah kalian mau mengatakan Tuhan kalian itu mengajarkan kalian tidak beradab? Karena setahu saya di Kristen itu menyatakan bahwa dalam dirinya ada Tuhan. Ya, di dalam diri Kristen mengaku ada Tuhan. Tapi kok banyak Kristen yang kurang ajar ya? Apakah Tuhannya kurang ajar? Ya. Longor kau Rifa, ya tunjukkan bukti kelongoranku. Mana bukti kalau aku longor? Jangan ketika kau nggak bisa tunjukkan aku longor, lalu aku terima kau bilang aku longor, dikatain longor sama orang longor ya nggak masalah. Yang dikatain bodoh sama orang bodoh juga nggak masalah. Ya. Dikatain longor sama Oten apalagi nggak masalah. Kenapa? Oten kok yang ngatain kita longor? Silakan Edi Pani, bukti kelongoranku yang mana? Definisi longor apa? Kemudian ketunjukan apa? Contohnya. Kau menuduh orang Kristen kau. Yang menuduh kau orang Kristen yang di sini yang mencabuli sampai 300 siapa? Apa ini? 300.000 itu di mana? Kau membahas masalah di mana dunia? Di CNN dikatakan CNN bahwa mana? orang Kristen, tunjukkan lagi datanya Mika. Data apa? Data CNN. Kalau kutunjukkan masalah berita. kalian yang memperkosa yang ada yang di tunjukkan. kulit hitam bagaimana? Ya tunjukkan. Hah? Ya tunjukkan. Tunjukkanlah. Kau tuh Kok gagap stres kau kau, ngomong? Rifa. Kok gagap kau Stres ngomong? Kau tunjukkan longor. Kok. Pantek kau. Apa kau? Oh ini Tuhannya nih, ini Tuhannya yang kurang ajar nih. Jangan salahkan dia ya. Kau Karena yang yang kurang berbicara ajar, adalah babi. Tuhan. Kau yang kurang ajar. Nah, poyok kau Rifa, kau poyok. Tunggu. Jangan kau katakan poyok, pesundal. kau. Iya, Kristen dengar. kau ya. Poyok. Dulu kau Ya, menghina dengar ya. orang. Dengar ya. Poyok dan pesundal itu kesukaan Tuhanmu karena Tuhanmu berkata pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, poyok itu berharga di agamamu. Poyok itu berharga di agamamu. Bahkan mamamu kalau pengen masuk surga jadi poyok dulu. Lah kau pemakan babi agamanya. Kok kejam. Notif lah, kau notif lah, aku takut sama kau. Ya kau kejar aku. Iya, dalam agama kau poyok itu dulu masuk surga.
Di dalam agama Kristen, Poyok lebih dulu masuk kerajaan. Dengar baik-baik teman-teman ya. Yesus berkata, Poyok lebih dulu masuk kerajaan surga daripada mamanya si Ya, Edi. nggak perlu Kecuali kau bilang mamanya Yesus Edi tuh jadi nggak Poyok. ada. Kau khotbah, kau Ada tuh tai, dalilnya. kau tuh. Coba tunjukkan Mika pesan Eh, lebih dulu masuk surga. Tai, kau nggak ada, kau manusia biadab Tunjukkan, kau. tunjukkan Mika. Kau dari kemarin-kemarin kau memang sudah Bukan, memang kurang ajar kau. tunjukkan data kalau Poyok Kau lebih dulu ya. masuk keluar surga. kau dari kandang kau Nih, orang. sabar, Iya, ayat sabar. berapa? Di Matius mana? 21 nomor 31. Sama si Rifani nggak Eh, perlu sabar. Dibunuh Sabar. karena Sama Kristen Wati aku sabar. Sama kau nggak tidak akan sabar sabar, dia. Orang Rifa. Tuhannya kok yang ngajarin dia kayak gitu. Kau belajar, kau mau antam-antam mulut sama aku. Iya, nggak perlu. Kau Nggak dari menang kau dulu menang. kau Memang sudah Kristen nginain itu. orang Kristen kau. Iya, Ya, tunjukkan kau Mika dinoain kalau kau. Poyok lebih dulu masuk Kau surga kemana kata kau Yesus. pergi, kau pasti akan diincar orang, ngerti kau Iya, nggak? nggak takut. Aku sama Ah. Kristen aja pun kok takut. Tuhan Nggak. tahu ada 3 Ini orang aku takut Aku kok. nggak minta kau takut, aku kalau nggak minta Nggak kau ada aku takut, kau nggak takut. perlu takut sama aku, Nggak tapi perlu kau takut hati-hati aku. aja. Tidak, aku Ya, cuma takut sama Tuhan. Tanya. Jangan sama Tuhan Kemarin kau Uranus. sudah menghina kau, cuman Nggak kau ada yang bicara menghina kau yang sarkas. mengatakan kok Poyok kata Sarkas. kau. Nanti Kau Kristen. kau Ah. sebelumnya apa kau bilang sama orang Kristen, ha? Aku mengatakan Kristen nggak selamat. Kenapa? Apa? Kristen nggak selamat. Apa Kata yang Tuhan kau. Kau baca tuh Poyok lebih dulu masuk surga. Dalam kitab Apa kau yang Poyok bilang? lebih dulu masuk surga. Dalam kitab Kristen Poyok lebih dulu masuk surga. Otak kau kemana cara membaca kau? Berarti Otak Tuhan kau kau nggak kemana? berotak, Kau ya? cuma Kalian bodoh gara-gara Kristus. Tunjukkan lagi Mika, tunjukkan lagi Mika bahwa Poyok lebih dulu masuk surga. Baru kau bilang yang lain, kau Poyok. Tunjukkan kau Mika. lonte kau. Ya, ini kutunjukkan kalau Poyok Hah? lebih dulu masuk surga tuh. Kau Kita Poyok, baca kau teman-teman lonte ya. kau. Nggak Kau apa-apa nggak ada dikatakan kerjaan, Poyok sama kau cuma menghina penggemar agama Poyok, orang nggak lain. apa-apa. Kau bukan diskusi, kau anjing. Siapakah di antara Kau bukan kedua diskusi, orang kau itu babi. yang melakukan kehendak Kau ayahnya? bukan diskusi. Jawab mereka Kau yang binatang. terakhir. Kalau Kata diskusi itu Yesus bukan kayak kepada macam Ustaz mereka, Wafi. aku berkata Hati diskusi itu, kepadamu, kayak ustaz-ustaz yang lain. sesungguhnya Itu baru pemungut-pemungut diskusi. cukai Kau dan binatang, kau cuma perempuan-perempuan binatang, cuma pura-pura benda kelas. Poyok Ngerti nggak? akan Kau mendahului punya mama si kelas. Edi Kau masuk gila surga. kau gila kau tau nggak gila kau gila. Wah, Kristen Gila yang kau ini nggak Tuhan ada yang nggak spender Tuhan kau yang nggak nggak ada lagi. Tuhan Makanya yang kau nggak gila kau. Ya aku nggak butuh spender. Tahu? Kau yang menggila Hah? kok. Kau gila kau. Aduh Tuhan Kau yang dari menggila dulu di sudah sini. gila kau. Hati-hati aja kau dari dulu. Tuhan, hati-hati kau Orang Tuhan kalau kau yang mau menggila. berdiskusi, kau mau Tuhan kau bantah-bantah menggila. bukit tajam nggak masalah, Rifa. Tuhan kau menggila. Tapi kalau kau menghina agama orang Tuhan lain, kau menggila dalam di- dirimu. di TV aja kau bilang dulu menghina, padahal kau yang mengatakan dia tidak menghina. Gini ya, jadi perempuan Poyok kata Yesus lebih Ini dulu masuk surga berkata. daripada mama si Penny ya. Gitu ya. Jadi oten kamu itu wajar. Kenapa? Karena orang gila, teman-teman, itu akan menggila ketika dikatakan gila. Ya, seperti itu. Ya, bahkan dikatakan Poyok lebih dulu masuk surga ketimbang mamanya si Pendi.